Ini pernah terjadi berdasarkan hadis dari Utsman bin Affan annahu ajaba Abdul Mughirah wa huwa shaim. Pernah Utsman bin Affan memenuhi undangan dari Abdul Mughirah sedangkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sedang puasa. Faqala inni shaim. Lalu ketika berada di rumah Abdullah Mughirah, Utsman mengatakan, aku sedang puasa, walakinni ahbabtu an ujibat da'i. Tetapi aku datang karena engkau telah mengundangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada malam ini kita akan mulai membahas judul yang baru. Di pertemuan kita yang terakhir, yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang adab ketika berjalan. Pada malam ini kita akan bahas, dan ini tidak bisa selesai dalam satu pertemuan, ada beberapa pertemuan mungkin insyaAllah, yaitu tentang hukum dan adab-adab seputar walimah. Kita sering mendengar nama walimah. Walimah itu diambil dari segi bahasa dari walama, dan dia bermakna berkumpul. Jadi walimah itu dari segi bahasa bermakna berkumpul. Kenapa disebut dari segi bahasa berkumpul? Itu juga bermakna li'anna zawjain yajtami'ani, karena pasangan suami istri berkumpul di hari itu. Artinya dikumpulkan Allah di hari itu. Walimah juga bermakna ismu li ta'amil arsi wal imlak, yaitu nama makanan yang dihidangkan di hari pengantin atau di hari pernikahan. Jadi hidangan itu disebut walimah. Jadi dalam sisi syariat disebut walimah lebih kepada makanan yang dihidangkan untuk menghadirkan kegembiraan bagi acara pernikahan atau dalam acara pernikahan. Ini yang disebut dengan walimah. Ada beberapa nama lain yang dipakai oleh para ahli fikih untuk menyebutkan nama walimah. Di antaranya walimah juga disebut dengan ad-da'wah, artinya undangan. Kemudian juga disebut dengan ma'dabah, yaitu makanan yang dihidangkan oleh seseorang kemudian mengundang orang lain untuk makan. Itu disebut ma'dabah. Makanya walimah juga dalam bahasa fikih yang lain disebut ma'dabah.
Nah, apa hukum melakukan walimah? Ada perbezaan pandangan tentang hukum melakukan walimah. Menurut jumhur ulama atau jumhurul fuqaha, yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, mereka sepakat mengatakan bahawa ila annal walimah al-urs sunnah. Melakukan walimatul urs atau acara untuk hari pernikahan, hukumnya sunnah, dan dia berpahala. Dan ini berdasarkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa disunnahkan untuk melakukan walimah. Nabi pernah mengatakan laisa fil mal haqqun siwa az-zakah. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Fatimah binti Qais, kata Rasulullah, tidak ada harta yang wajib kecuali pada zakat. Kata Rasulullah, tidak ada harta yang wajib kecuali pada zakat. Nah, hadis ini menjelaskan bahawa selain daripada pembayaran zakat, semua yang acara yang mengeluarkan harta itu semuanya hukumnya sunnah, termasuklah walimah. Namun ada sebahagian ulama dari mazhab Syafi'i dan beberapa dari mazhab Maliki, juga beberapa dari mazhab Ahmad bin Hanbal atau Hanbali, itu mengatakan walimah itu wajib. Melakukan walimah wajib. Tadi perkataan terbanyak, pendapat terbanyak melakukan walimah sunnah. Namun sebahagian kecil dari pandangan-pandangan di dalam mazhab, ada yang mengatakan melakukan walimah itu wajib. Artinya kalau enggak lakukan berdosa. Dan ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman bin Auf atharu sufratin faqala lahu ayyumal khair. Pada suatu hari Nabi bertemu dengan Abdurrahman bin Auf. Lalu Nabi bertanya, dan Nabi melihat Abdurrahman wajahnya begitu gembira, wajah sedang senang hati. Faqala lahu, lalu kemudian Nabi bertanya kepada Abdurrahman, mal khair, mal khabar, ada kabar apa wahai Abdurrahman? Qal, Abdurrahman menjawab, tazawwajtu imra'atan minal ansar. Ya Rasulullah, aku baru saja menikah dengan seorang perempuan dari kaum Ansar. Faqala, lalu Rasulullah berkata, aulim walau bisyatin. Kalau begitu buatlah aulim, buatlah walimah walau bisyatin, walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Nah, perkataan buatlah walimah menurut sebahagian ulama ini itu perintah, dan atas nama perintah dasarnya wajib, selama tidak ada dalil yang memalingkan makna wajib itu. Nah, jadi di sisi mereka wajib buat walimah. Lalu ada hadis yang lain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ma nakaha qat illa aulama fi dhaikin aw was'ah. Nabi kalau sudah menikah pasti beliau membuat walimah, baik dalam kesempitan maupun dalam keleluasaan, maksudnya ekonomi. Baik sedang tidak ada ataupun sedang ada, Nabi kalau sudah menikah maka selalu membuat walimah.
Juga ada hadis yang lain, a'linu an-nikah, umumkanlah pernikahanmu. Jadi hadis-hadis ini menunjukkan wajib untuk membuat walimah. Menurut pendapat ulama yang mengatakan wajib, kalau enggak sempat dibuat di hari ijab kabul atau di hari pernikahan, maka disunnahkan untuk membuatnya di hari yang lain, wajib qadha. Bagi yang mengatakan wajib, kalau enggak sempat buat di hari pertama pernikahan, maka buat di hari yang lain ketika sudah mampu untuk membuatnya. Dari kedua pandangan ini, yang lebih banyak dan lebih kuat pandangannya adalah sunnah, karena berdasarkan ternyata ada hadis yang memalingkan makna wajib, iaitu hadis yang mengatakan tidak ada harta yang dikeluarkan yang wajib kecuali pada zakat. Berarti selain daripada itu semuanya sunnah, termasuklah walimah. Baik. Kemudian, apa hukum menghadiri undangan ketika diundang pada walimah? Juga ada tiga pendapat masalah ini. Masalah hukum ketika diundang walimah, apakah wajib hadir atau tidak wajib, terbagi tiga pandangan. Menurut jumhur ulama, iaitu mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, juga sebahagian dari mazhab Hanafi, menghadiri walimah itu wajib. Menghadiri walimah wajib. Artinya, kalau tidak hadir, dosa. Kalau sudah diundang tidak hadir, dosa. Dan ini berdasarkan beberapa dalil, di antaranya hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, iza du'iya ahadukum ilal walimah, kalau salah seorang di antara kalian diundang ke dalam suatu walimah atau ke suatu walimah, faliyatiha, maka datanglah. Jadi kata Nabi, kalau diundang, datanglah. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, ajibu hazihi da'wah iza du'aitum ilaiha. Kalau engkau diundang walimah perkahwinan, datanglah, hadirlah, kata Nabi. Ini hadis juga riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, wa man taraka da'wah faqad asallah wa rasulahu. Barang siapa yang meninggalkan undangan walimah, maksudnya tanpa uzur, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang meninggalkan dakwah atau meninggalkan undangan walimah dengan sengaja tanpa uzur, dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Ini hadis riwayat Bukhari dari Abi Hurairah. Jadi bahasa-bahasa Nabi ini menunjukkan bahawa pandangan pertama mengatakan wajib menghadiri walimah. Kemudian pandangan kedua, pendapat kedua, itu sebahagian dari ulama-ulama Hanafi, juga ada Syafi'i, itu mengatakan menghadiri walimah itu sunnah, walaysat biwajibah, tidak wajib. Sunnah menghadiri walimah. Kenapa begitu? Li'annaha taqtadi aklat ta'am wa tamliku malin wa la yalzimu ahadun ayatamallak malan bighairi ikhtiyarihi. Karena tujuan datang ke walimah itu untuk memakan makanan yang dihidangkan, dan itu otomatis kita mengambil harta orang dengan ridha orang itu. Dengan memakan makanannya, kita telah, orang itu telah ridha
untuk kita ambil sebahagian hartanya melalui makanan, maka tidak ada yang wajib, ya, tidak boleh dihukumi wajib ketika kita berurusan dengan harta orang. Ini pandangan yang kedua. Maksudnya ketika orang menyediakan makanan, itu kan harta orang. Jadi kita ini tidak bisa dihukumi wajib datang untuk memakan harta orang, walaupun dia rida. Urusan dengan harta orang yang bisa dihukumi adalah sunnah. Boleh datang, boleh tidak. Yang datang berpahala. Nah, ini pandangan yang kedua, yaitu menghadiri walimah hukumnya sunnah, bukan wajib. Nah, pandangan ketiga, ini khusus pandangan mazhab Hambali, juga sambahan dari 1-2 orang dari mazhab Syafi'i, mengatakan annal ijabah ilal walimah fardu kifayah. Menghadiri undangan walimah itu hukumnya fardu kifayah. Apa maksudnya? Fa iza ajaba mimman du'aya man taqa'u bihi al-kifayah saqata wujubuha 'anil baqin. Kalau ada yang sudah hadir saja, salah satu dari orang yang diundang, maka sudah menggugurkan yang lain. Ini contohnya ada pengumuman di Menasah atau diumumkan secara umum bahwa di kampung semua penduduk kampung diundang hadir ke walimah fulan. Itu undangan begitu, kalau menurut mazhab Hambali ini, maka tidak mesti hadir semua, yang penting ada yang mewakili, maka gugurlah dosa yang lain. Jadi khusus dalam pandangan mazhab Hambali ini fardu kifayah menghadiri walimah. Jadi yang selama ini kita dengarkan menghadiri walimah wajib, ternyata tidak mutlak jawaban wajib, masih ada perbedaan pandangan. Tapi jumhur ulama berdiri pada wajib, lebih banyak berpendapat wajib dengan beberapa suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang dalil yang lebih kuat, dan ini pandangan yang lebih kuat. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau diundang walimah itu enggak boleh enggak hadir kecuali uzur. Nanti uzurnya akan disebutkan di waktu urusan syarat-syarat seseorang wajib dan tidak bolehnya menghadiri walimah. Baik, berikutnya, apa hukumnya seseorang yang datang ke walimah dalam keadaan berpuasa atau tidak puasa? Orang yang diundang dalam walimah imma ayakuna sha'iman wa imma ayakuna muftiran. Ketika diundang walimah, itu ada orang yang sedang puasa, ada yang tidak. Nah, yang pertama, orang yang berpuasa, dia tetap wajib menghadiri walimah. Kalau seandainya puasanya puasa wajib, lam yuftir wa da'a lil qaumi bil barakah. Dia tetap wajib hadir, tapi dia tidak boleh berbuka. Cukup mendoakan yang punya hajat dengan keberkahan. Lalu dia, kalau ditanya, maka dia menjawab, inni shaim, aku sedang berpuasa. Nah, ini biasa terjadi mungkin pada puasa qadha. Karena kalau puasa dalam Ramadan, enggak mungkin orang buat walimah di tengah-tengah Ramadan. Kita sedang puasa qadha atau puasa nazar atau puasa membayar kafarah. Ini wajib, ini puasa wajib. Tiba-tiba dapat undangan, maka tidak boleh berbuka kalau puasanya puasa wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Iza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana sha'iman falyusalli." Kalau kalian sedang
berpuasa lalu diundang ke walimah, maka cukuplah falyusalli, cukuplah doakan orang yang punya hajat tadi, doakan, enggak boleh buka. Kemudian pernah terjadi, yaitu Abdullah bin Umar diundang oleh ayah dari Abid bin Ubay bin Yazid. Abdullah bin Umar lalu mendatangi undangan itu. Fajalasa wa wada'a ta'am, dihidangkanlah makanan di depan Abdullah bin Umar. Famadda Abdullah bin Umar yadahu wa qala khuzu bismillah. Lalu didekatkan makanan itu kepada Abdullah bin Umar, sambil orang tua yang mengundang ini mengatakan khuzu, makanlah dengan bismillah. Wa qabada Abdullah yadahu, lalu Abdullah bin Umar melipat tangannya dan mengatakan inni shaim. Dia mengatakan mohon maaf, saya sedang puasa. Nah, ini berarti pernah dilakukan oleh sahabat, bahwa beliau berpuasa wajib, tidak mau berbuka. Dan enggak boleh, bukan enggak mau, enggak boleh buka. Kalau buka berdosa. Jadi kalau diundang walimah dalam keadaan puasa wajib, enggak boleh buka. Yang undangan tetap wajib hadir. Oh, rupanya sudah lemas sekali, enggak sanggup lagi. Atau takut jatuh ke dalam godaan untuk berbuka. Apalagi udara yang sangat terik. Maka di saat itu sudah menjadi uzur. Berarti itu sudah uzur, sudah menjadi penghalang untuk tidak hadir. Jadi boleh tidak hadir kalau sudah merasa berbahaya bagi puasa wajib. Baik, kemudian bagaimana kalau seseorang berpuasa sunnah? Wa in kana saumahu tatawwu'. Kalau seandainya puasanya puasa sunnah, maka para ulama melihat keadaan. Artinya, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, kalau seandainya diundang dalam keadaan berpuasa sunnah, maka yang lebih utama adalah ayyakula wa yuftir, disunnahkan untuk berbuka, disunnahkan untuk berbuka menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Apalagi kalau diiringi dengan orang yang mengundang merasa keberatan kalau hidangannya tidak dimakan. Jadi menurut mazhab Syafi'i Hambali, bahwa kalau sedang puasa sunnah itu disunnahkan berbuka. Apalagi kalau yang mengundang merasa keberatan kalau hidangannya tidak dimakan. Ya, tentu keberatan ini nampak dari wajah. Dia merasa tidak nyaman, dia merasa kok kita enggak mau makan ketika diundang. Maka disunnahkan untuk berbuka. Afdal lahu ayyuftir. Ya. Dan ini berdasarkan kejadian pada sahabat Nabi, bersama Nabi ketika datang, anna Nabi kana fi da'watin wa ma'ahu jamaah. Pernah Nabi diundang makan pada suatu rumah sahabat bersama serombongan sahabat yang lain. Faqala rajulun minal qaum, lalu berkatalah salah seorang di antara mereka, inni shaim, aku sedang puasa. Jadi ketika diundang, ada seseorang enggak mau makan, mengatakan aku sedang puasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah langsung mengatakan, da'akum akhukum wa takallafa lakum. Kamu sudah diundang oleh saudaramu, wa takallafa lakum, dan dia sudah capek menyiapkan hidangan untuk engkau. Dia masak, dia hidangkan, dia buat tempat yang sebagus mungkin
saudaramu sudah lelah, sudah capek menyiapkan makanan untukmu. Summa qala lahu aftir wa sum makanahu yawman in syi'ta. Lalu Rasulullah mengatakan, berbukalah, puasa saja di hari yang lain. Nabi suruh buka. Jadi orang yang enggak mau buka ni, puasa sunnah ni, ternyata ditegur oleh Nabi. Jadi kalau sudah lihat tuan rumah merasa keberatan, karena kalau tuan rumah yang ikhlas, itu lebih suka makanannya habis. Kalau tidak ikhlas, yang lebih suka makanannya tinggal. Jadi ketika orang merasa, kok puasa semua ni, siapa yang mau habiskan, saya udah capek buat, macam-macam. Kata Nabi, berbukalah, puasalah di hari yang lain. Itu puasa apa Bapak Ibu? Puasa sunnah. Tetapi, kalau kondisi tuan rumah yang mengundang tidak merasa keberatan, enggak merasa keberatan, malah mungkin dia senang kalau kita enggak makan makanan dia, maka di saat itu fal imsaku afdal. Bertahan tidak berbuka itu lebih afdal. Ini pernah terjadi berdasarkan hadis dari Utsman bin Affan annahu ajaba Abdul Mughirah wa huwa shaim. Pernah Utsman bin Affan memenuhi undangan dari Abdul Mughirah sedangkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sedang puasa. Faqala inni shaim. Lalu ketika berada di rumah Abdullah Mughirah, Utsman mengatakan, aku sedang puasa, walakinni ahbabtu an ujibat da'i. Tetapi aku datang karena engkau telah mengundangku. Fada'u bil barakah. Maka dia hanya berdoa untuk keberkahan yang punya rumah. Dia enggak buka. Utsman bin Affan enggak buka puasa. Nah, ini terjadinya kapan? Ketika yang tuan rumah tidak marah, tidak merasa kesal, tidak merasa keberatan dengan keadaan itu. Nah, ini pandangan tentang orang yang sedang puasa kalau diundang walimah. Nah, sekarang bagaimana dengan orang yang tidak puasa? Apakah wajib makan atau tidak? Diundang. Sampai di sana wajib makan atau tidak? Maksudnya kalau kita kekenyangan, kali dapat juhbu di rumah, enggak kita makan, berdosa atau tidak? Ini enggak puasa nih, apakah wajib makan atau tidak? Jumhur ulama mengatakan bahawa, ini hampir semua mazhab di sini, mengatakan bahawa ila annal muftir yustahabbu lahu al-akal wa la yalzimuh. Orang yang diundang walimah kalau sedang tidak berpuasa, maka disunnahkan makan, bukan wajib. Sunnah makan, bukan wajib. Berdasarkan hadis Nabi SAW, iza du'ya ahadukum ila ta'am, kalau kalian diundang untuk sebuah undangan makan, falyujib, penuhilah undangannya. Fa in syaa'a ta'ama wa in syaa'a taraka. Kalau dia ingin makan, silakan makan. Kalau dia ingin tinggalkan, silakan tinggalkan. Nah, jadi berdasarkan hadis ini bahwa tidak wajib makan. Jadi yang wajib apa? Hadir. Kita itu diundang yang wajib hadir, bukan wajib makan. Maka yang hadir enggak makan boleh. Namun sunnah makan. Kenapa sunnah? Memuliakan orang yang telah mengundang. Nah, jadi dengan makan itu dia merasa terhargai. Oh, rupanya kita punya masalah, sedang sakit perut, kekenyangan, macam-macam, tidak makan pun tidak mengapa. Inilah pandangan jumhur ulama tentang orang yang tidak berpuasa ketika diundang makan. Baik. Berapa menit lagi? Baik, sebelum saya sambung, setelah itu nanti baru masuk ke syarat-syarat kapan seseorang wajib menghadiri walimah. Ini ada 3 model Pak, nanti dihitung dari
kondisi orang yang diundang, kondisi orang yang mengundang, dan kondisi tempat undangan tersebut. Itu yang akan masuk semua pembahasan adab-adab dalam walimah. Sebelum saya sambung, ada pertanyaan?